Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Di kesempatan kali ini, kami dari kelompok SGDB 4 PSSK 2025 akan mempresentasikan serta menjelaskan student project kami yang berjudul The Role of Uncoupling Protein in the Regulation of Oxidative Metabolism. Berikut ini adalah nama-nama serta NIM dari anggota kelompok SGD B4 PSSK 2025. Perkenalkan, saya Putu Raditya Vigian Bagiada dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 088. Pada bagian ini saya akan menjelaskan bagian latar belakang dari penelitian kami yang berjudul The Role of Uncoupling Protein or UCP in the Regulation of Oxidative Metabolism. Jadi seperti yang kita tahu, mitokondria adalah pusat produksi energi dalam tubuh kita. Melalui prosesnya yaitu fosforilasi oksidatif, mitokondria menghasilkan ATP dengan cara menyalurkan elektron dari substrat metabolik melalui rantai transport elektron. Namun dalam beberapa kasus, sebagian elektron dapat bocor dan berinteraksi dengan oksigen sehingga menghasilkan suatu reactive oxygen specimen atau ROS. Dan jika jumlah ROS ini berlebihan, hal ini dapat menyebabkan stres oksidatif yang merusak struktur dan fungsi sel. Menurut Christensen dan rekan-rekannya, banyak gangguan metabolik dan penyakit degeneratif ternyata dipicu oleh ketidakseimbangan antara produksi dan pembuangan ROS. Nah, disinilah uncoupling protein atau UCP berperan penting. UCP membantu mengontrol keseimbangan antara produksi energi dan pembentukan panas di mitokondria. Protein ini mungkin sebagian proton kembali ke matriks mitokondria tanpa melalui ATP sintase, sehingga menurunkan potensial membran dan mengurangi jumlah ROS yang dihasilkan. Beberapa jenis UCP seperti UCP1, UCP2, dan UCP3 tidak hanya berperan dalam termogenesis, tapi juga pengaruh terhadap metabolisme energi, sekresi insulin, serta perlindungan terhadap stres oksidatif yang berkaitan dengan penyakit metabolik dan neurodegeneratif. UCP berperan sangat penting dalam menjaga homeostasis energi dan kontrol ROS, sehingga penelitian lebih lanjut tentang mekanisme kerja UCP menjadi sangat penting dalam penelitian ini. Kami berharap dapat memperkuat pemahaman tentang bagaimana UCP berkontribusi terhadap keseimbangan metabolik seluler, serta membuka peluang pengembangan baru untuk penyakit seperti diabetes dan gangguan neurodegeneratif yang disebabkan oleh disfungsi mitokondria. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, berikut ada rumus masalah yang akan dibahas pada student project ini. Yang pertama adalah apa mekanisme kerja uncoupling protein dalam metabolisme oksidatif. Lalu yang kedua, apa sejenis OCP dan perannya di jaringan yang berbeda. Yang ketiga, bagaimana keterkaitan OCP dengan regulasi energi, produksi panas, dan stres oksidatif. Dan terakhir adalah apa implikasi peran OCP terhadap penyakit metabolik dan neurodegeneratif. Bagian tujuan dan manfaat. Yang pertama, tujuan dari student project kami yang pertama adalah meningkatkan pemahaman yang lebih baik terhadap fungsi uncoupling protein dalam mengatur metabolisme oksidatif di tingkat mitokondria. Dan yang kedua adalah memberikan pemahaman tentang bagaimana OCP bekerja dan untuk mengontrol aliran protein dan produksi ATP melalui proses oksidatif phosphorylation. Lalu yang ketiga adalah mengetahui cara aktivitas UCP untuk mempengaruhi pembentukan reaktif oksigen spesies. Dan yang terakhir adalah melihat bagaimana ekspresi UCP berkorelasi dengan termogenesis, efisiensi energi, dan kemampuan sel untuk melindungi diri dari stres oksidatif. Untuk manfaat dari student project kami, yang pertama meningkatkan pemahaman kita tentang fungsi fisiologis UCP dalam metabolisme energi dan pertahanan sel terhadap stres oksidatif. Untuk yang kedua, secara praktis, temuan kajian ini dapat membantu memahami metabolisme molekuler yang berkontribusi pada berbagai penyakit metabolik seperti diabetes dan obesitas, serta gangguan neurodegeneratif yang terkait dengan ketidakseimbangan produksi dan ROS. Penelitian ini juga menawarkan sarana pembelajaran bagi mahasiswa dan akademisi untuk memperkuat pemahaman mereka tentang bioenergetika yang mendasari fungsi mitokondria dalam sel. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Putri Ivana Anggi Sandiasta dengan 3 digit NIM terakhir 078. Energi sel dihasilkan melalui metabolisme oksidatif di mitokondria yang melibatkan rantai transfer elektron atau ETC dan fosforilasi oksidatif.
Jadi elektron yang mengalir di ETC akan membentuk gradien proton yang digunakan oleh ATP sintase untuk menghasilkan ATP sebagai sumber utama dari energi kimia sel. Dalam kondisi tertentu, sebagian energi gradien proton tidak digunakan untuk membentuk ATP, melainkan dilepaskan sebagai panas melalui mekanisme uncoupling. Proses ini dimediasi oleh uncoupling proteins seperti UCP1, UCP2, dan UCP3 yang memungkinkan proton kembali ke matriks tanpa melewati ATP sintase. Jadi sekarang kita akan membahas fungsi dari UCP itu. Jadi yang pertama, UCP1 itu aktif di jaringan adiposa coklat atau BAT yang berperan dalam termogenesis non-shivering saat tubuh kedinginan. Kemudian untuk UCP2 dan UCP3 itu berperan dalam pengaturan ROS dan efisiensi metabolik pada jaringan seperti otot dan jantung. Secara keseluruhan, UCP itu menjaga keseimbangan energi dan suhu tubuh sekaligus melindungi sel dari stres oksidatif. Perkenalkan, nama saya Katrina Alfeltan Wijaya dengan 3 digit NIM terakhir 092. Jadi, uncoupling protein atau UCP adalah protein transmembran pada membran dalam mitokondria yang berfungsi untuk mengatur efisiensi fosforilasi oksidatif. Jadi, dalam kondisi normal, rantai transfer elektron seharusnya memompa proton keluar dari matriks untuk membentuk gradien proton yang akan dimanfaatkan oleh ATP sintase untuk menghasilkan ATP. Akan tetapi, UCP ini membuka jalur alternatif untuk proton untuk kembali ke matriks tanpa melewati ATP sintase sehingga ATP tidak diproduksi. Di mana proses ini apa yang kita sebut dengan proton leak. Akibatnya gradien proton akan menurun dan sebagian energi akan dilepaskan dalam bentuk panas bukan ATP sehingga disebut uncoupling. Aktivitas UCP diatur oleh asam lemak bebas sebagai aktivitor dan nukleotida purin seperti ATP dan GDP sebagai inhibitor. Keterkaitan antara kedua faktor ini tentunya akan memungkinkan sel untuk mengatur sendiri tingkat proton leak sesuai dengan kebutuhan energi dan juga kondisi fisiologisnya. Perkenalkan, nama saya Nadia Ruth Aurelia dengan NIM 3 digit terakhir 094. Saya akan menjelaskan tentang uncoupling protein 1. UCP1 merupakan protein mitokondria yang memiliki peran dalam non-shivering thermogenesis, yaitu proses penghasil panas tanpa kontraksi otot. UCP1 ini banyak diekspresikan di brown adipose tissue, dan dia memungkinkan proton masuk kembali ke matriks mitokondria tanpa menghasilkan ATP, sehingga energi dilepaskan dalam bentuk panas. Ekspresi UCP menurun seiring bertambahnya usia dan meningkatkan resiko penyakit metabolik dan jantung seperti resistensi insulin dan tekanan darah tinggi. Selanjutnya, UCP2 dalam pankreas atau imun. UCP2 ditemukan dalam berbagai jenis sel termasuk sel beta pankreas, hepatosit, otot rangka, serta sel-sel sistem imun. UCP2 memiliki fungsi utama untuk mengatur stres oksidatif dengan mengurangi produk ROS yaitu reactive oxygen species serta menjaga keseimbangan metabolik di tingkat seluler. Dalam pankreas, UCP2 berperan dalam mengontrol sekresi insulin dan melindungi sel beta dari kerusakan oksidatif. Sedangkan dalam sistem imun, dia terlibat dalam polarisasi makrofag, sehingga UCP2 memiliki fungsi imunomodulator yang signifikan dan berperan dalam patofisiologis penyakit inflamasi kronis. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Evelyn Felicia dengan digit NIM terakhir 098. Saya akan menjelaskan mengenai UCP3, 4, dan 5. Yang pertama merupakan UCP3, yaitu protein transport yang terdapat di dalam membran mitokondria, khususnya di otot rangka dan sejumlah kecil di jantung, dengan fungsi utama untuk mengatur efisiensi dalam produksi energi berupa ATP di mitokondria dengan membocorkan ion H+ atau proton. Transkripsi gen ini terjadi secara seluler dan distimulasi oleh AMP activated protein kinase dan reseptor yang diaktifasi oleh proliferator peroksisom atau PPARS. Selanjutnya adalah UCP4 dan UCP5 yang merupakan komponen UCP utama di sistem saraf pusat. Protein ini memiliki fungsi utama sebagai pengatur keseimbangan antara produksi ATP dengan pembentukan panas di neuron, perlindungan terhadap stres oksidatif, serta melindungi sel saraf dari apoptosis. Dengan faktor transkripsi yang sedikit berbeda, pada UCP4 diatur oleh faktor transkripsi yang dominan seperti PCG1-alfa, NRF1, CREB, NRF2, serta TR. Sedangkan pada transkripsi gen UCP5
dipengaruhi oleh faktor dominan, transkripsi PCG 1-alfa, CREB, NRF2, FOXO3A, dan PPAR gamma. Perkenalkan, nama saya Merentia Beloki Mulyadi dengan NIM 3 digit terakhir 080. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang peran uncoupling proteins atau UCP dalam regulasi energi dan termogenesis. UCP memiliki peran dalam homeostasis energi, pengaturan suhu tubuh, dan metabolisme. UCP1 berperan dalam non-shivering termogenesis, UCP2 berperan dalam regulasi spesies oksigen reaktif atau ROS dan metabolisme sel. UCP3 mengatur oksidasi lipid dan melindungi mitokondria dari penumpukan asam lemak berlebih. Lalu saya akan menjelaskan tentang peran UCP pada adaptasi dingin. Paparan dingin menjadi pemicu utama termogenesis non-getar atau non-shivering termogenesis. Aktivasi beta-adrenergic simpatis merangsang lipolisis di jaringan adiposa. Asam lemak bebas mengaktifkan UCP1 di mitokondria adiposit coklat atau beige. Paparan dingin yang berulang meningkatkan aktivitas BAT yang akan meningkatkan penyerapan glukosa dan sensitivitas insulin. Futsal creatinine cycle dan siklus kalsium retikulum sarkoplasma berperan dalam menghasilkan panas saat ekspresi UCP1 menurun, misal adanya obesitas dan penuaan. Yang dimana ini menunjukkan adanya mekanisme cadangan dalam mempertahankan suhu tubuh. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Crystal Rachel dengan 3 digit di belakang 076. Kita semua tahu bahwa UCP ini merupakan protein yang ada di dalam mitokondria dan berfungsi untuk mengatur pembakaran energi tubuh. UCP1 terutama ada di jaringan lemak coklat. Fungsinya memang penting untuk menghasilkan panas tanpa menggigil atau istilahnya non-shivering thermogenesis. Jadi energi dari makanan itu tidak sepenuhnya disimpan menjadi lemak, tetapi sebagian diubah menjadi panas. Nah, hal ini yang membantu menjaga keseimbangan energi dan mencegah penumpukan lemak yang berlebih. Kemudian UCP2 ini memang lebih luas penyebarannya. Ada di pankreas, kemudian hati dan juga lemak hati. Perannya memang lebih penting dalam menjaga efisiensi metabolisme dan mengurangi stres oksidatif dalam sel. Jadi bisa dibilang bahwa UCP2 ini membantu tubuh untuk tetap hemat energi tapi juga tetap stabil. Aktivitas UCP ini sendiri juga diatur oleh jalur AMPK PGC1-alfa yang bisa ditingkatkan oleh senyawa alami seperti polifenol dari makanan. Sehingga kita bisa bertarik kesimpulan bahwa UCP ini memang berperan penting dalam menjaga keseimbangan energi tubuh, pembakaran lemak, dan juga kesehatan metabolisme secara keseluruhan. Perkenalkan, nama saya Kade Aditya Atmaja Putra Prasya dengan 3 digit NIM akhir 082. Kali ini saya akan menjelaskan tentang peran UCP untuk proteksi seluler. Dalam mitokondria untuk menghasilkan energi atau ATP biasanya dilakukan siklus rantai transport elektron atau RET. Proses ini dapat menghasilkan reaktif oksigen spesies apabila terjadi kebocoran elektron yang ada. Nah, reaktif oksigen spesies ini semacam sisa pembakaran yang berlebihan dan merusak DNA, lipid, protein yang ada di membran sel. Disinilah UCP bekerja sebagai pengaman sel saat ada kebocoran ini. UCP mengurangi tekanan dalam di mitokondria dengan sedikit membocorkan proton yang seharusnya dipakai untuk membuat ATP. Hasilnya, energi berlebih tidak menumpuk, panas sedikit meningkat, dan pembentukan ROS menurun. Hal inilah penyebab kenapa UCP dikatakan sebagai termostat dalam sistem. Perkenalkan, nama saya Putu Bogas Neka Pranyanyanata dengan NIM 3 di terakhir 100. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai peran dari uncoupling protein untuk pencegahan kerusakan oksidatif. Aktivasi uncoupling protein 2 dan 3 berperan penting dalam mengendalikan produksi dari reaktif oksigen spesies atau ROS di mitokondria. Secara normal, rantai transport elektron atau RTE akan memompa proton untuk membentuk gradien yang digunakan dalam pembentukan ATP. Namun, sebagian elektron bisa bocor dan akan menghasilkan ROS yang berpotensi merusak sel. Saat UCP2 atau 3 aktif, potensial membran mitokondria akan menurun, sehingga kebocoran elektron dan pembentukan ROS akan berkurang. Aktivasi ini meningkat ketika kadar ROS atau produk oksidasi lemak itu naik, yang nantinya akan menunjukkan mekanisme perlindungan yang adaptif. Melalui proses uncoupling, yaitu pemisahan aliran elektron dari sintesis ATP, UCP akan membantu menjaga stabilitas mitokondria dan mencegah adanya stres oksidatif yang berlebihan. Selain itu, UCP2 atau 3 juga berperan dalam pelepasan insulin dan resistensi terhadap obesitas, sehingga berpotensi sebagai target terapi metabolik. Meskipun ekspresi dari UCP2 atau 3 lebih rendah dibanding UCP1, keduanya tetap penting dalam menyeimbangkan produksi dari energi dan mencegah kerusakan oksidatif untuk menjaga kesehatan seluler.
Perkenalkan, nama saya Putu Ayu Julia Chandra Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 084. Sekarang saya akan menjelaskan terkait subbab yakni uncoupling protein dalam penyakit. Penyakit yang pertama yakni diabetes mellitus atau DM, di mana UCP berperan dalam membawa proton untuk proses sintesis adenosis trifosfat atau ATP pada mitokondria. Salah satu bagian penting dalam mitokondria yang membantu mengontrol jumlah ATP di dalam sel adalah protein pengikat tidak terikat 2 yakni UCP2. Oleh karena itu, membran ini memiliki peran penting dalam metabolisme energi dan mengatur glukosa yang memicu sekresi insulin. Jika hormon insulin tidak bekerja dengan baik, kadar gula darah akan naik dan terakumulasi. Kadar gula darah yang bermasalah inilah yang mengakibatkan diabetes mellitus. Penyakit kedua adalah diabetes retinopati. Peningkatan stres oksidatif kemungkinan besar memainkan peran dalam terjadinya komplikasi dari diabetes retinopati. Hal ini disebabkan oleh produksi berlebihan spesies oksigen reaktif atau ROS, terutama yang berasal dari mitokondria. Kondisi hiperglikemia menyebabkan berlebihan ROS, sehingga mengganggu fungsi mitokondria yang ada di retina. Hal ini menyebabkan kerusakan berat pada kompleks fosforilasi oksidatif dan mengurangi produksi adenosin trifosfat atau ATP. UCP mampu melepaskan molekul yang sudah teroksidasi dan mengubah energi potensial pada membran dalam menjadi panas, sehingga mengurangi produksi ROS dari mitokondria. ROS yang berlebihan juga dapat meningkatkan konduktansi proton melalui UCP1, UCP2, dan UCP3 yang akhirnya mengurangi jumlah radikal superoksida melalui reaksi respirasi dari mitokondria itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom Nama Budaya, salam sejahtera, salam kebajikan untuk kita semua. Saya Laksamana Farel dengan 3 digit NIM terakhir 086. Saya di sini akan menjelaskan mengenai uncoupling protein pada penyakit obesitas. Uncoupling protein 1 berperan aktif dalam metabolisme dan juga keseimbangan serta regulasi energi. Selain itu, juga UCP1 berperan dalam mengurangi produksi dari spesies oksigen reaktif atau yang biasa disebut dengan ROS yang berkaitan dengan patogenesis obesitas. Uncoupling protein adalah kumpulan ataupun sekelompok protein yang berada pada membran dalam mitokondria yang berfungsi sebagai pemutus hubungan normal antara rantai transport elektron dengan fosforilasi oksidatif. Pada mitochondrial respiratory chain, aliran elektron pada mitokondria memompa proton dari matriks menuju ruang antara membran. Kemudian proton akan balik menuju mitokondria melalui ATP sintesis untuk menghasilkan ATP. Namun di sini UCP membuat perbedaan. UCP membuat jalur alternatif bagi proton untuk kembali ke matriks tanpa harus melalui ATP sintesis. Tetapi energi yang dihasilkan bukanlah lagi dalam bentuk ATP, melainkan dilepaskan dalam bentuk panas. Sekian, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan saya Brian Tan dengan NIM akhir 096 dan izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan dari presentasi kami hari ini. Untuk uncoupling protein atau disingkat juga dengan UCP adalah sebuah kelompok protein transmembran yang ditemukan pada mitokondria yang mekanisme kerjanya meliputi penurunan gradien proton melalui jalur alternatif yang meningkatkan efisiensi dari pembentukan ATP itu sendiri. UCP memiliki beberapa jenis. Yang pertama adalah UCP1 yang ditemukan pada brown adipose tissue yang berguna untuk non-shivering thermogenesis. Yang kedua adalah untuk fungsi imunomodulator. Yang ketiga yang ditemukan pada otot rangka dan sejumlah kecil di jantung yang memiliki fungsi untuk efisiensi dari produksi energi berupa ATP dengan membocorkan ion H+. Yang keempat adalah UCP4 yang ditemukan pada sistem saraf pusat dan UCP5 ditemukan pada otak. Peran UCP sendiri adalah mengatur regulasi energi dan termogenesis serta mengontrol reaktif oxygen species. Namun UCP berperan negatif pada penyakit diabetes mellitus karena mengganggu sekresi insulin dan diabetes retinopati yang menyebabkan sekresi ROS yang berlebihan. Melainkan pada obesitas, UCP memberikan dampak positif karena membuang energi dalam bentuk panas. Berdasarkan tulisan yang sudah kami tuliskan, adapun saran untuk penulisan literatur ke depannya yang mengangkat topik yang sama dengan kami, yaitu mengenai uncoupling protein atau dikenal juga dengan UCP, yaitu untuk menunjukkan aplikasi kegunaan uncoupling protein dalam dunia nyata yang bermanfaat pada kehidupan sehari-hari. Penemuan-penemuan baru mengenai UCP masih kurang dibahas dalam tulisan kami dan mungkin bisa dikembangkan pada penulisan berikutnya. Dan saran itu menutup presentasi kami hari ini. Semoga presentasi kami hari ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan para Masanti, yaitu Om,
Santi Om. Terima kasih.